Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya begini. Suaranya memang begini agak jauh. Pertama-tama kita tentu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, baik kesehatan, keluangan waktu, juga kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Pak Dani dan keluarga yang sudah menyiapkan tempat dan fasilitas untuk taklim kita. Dan sesuai dengan permintaan beliau, sesuai dengan permintaan Sahibul Bait, minta bahasannya tentang masalah rumah tangga. Dan kita akan bahas insyaAllah tema manajemen rumah tangga Islami. Tentu ini akan berlanjut sampai beberapa kali pertemuan. Dan dia memiliki beberapa bahasan. Yang pertama itu manajemen rumah tangga Islami 1. Dia berisikan tentang definisi pernikahan yang sangat dasar sekali. Kemudian tujuan pernikahan, motivasi ulama tentang masalah pernikahan, konsep ta'aruf Islami, tata cara pernikahan Islami, kemudian ada kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri. Itu kurang lebih bahasan manajemen rumah tangga Islami 1, dan ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan. Kemudian juga akan ada bahasan yang lain, manajemen rumah tangga Islami 2, berisikan tentang lebih panjang membahas hak dan kewajiban suami istri, kemudian hak orang tua kepada anak, hak anak kepada orang tua, kemudian hak kerabat. Kemudian manajemen rumah tangga Islami 3-10 itu membahas tentang kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Dan itu nanti akan banyak sekali poin-poinnya, bagaimana setelah kita berumah tangga, bagaimana setelah kita memasuki tahap rumah tangga, kita mempertahankan rumah tangga itu. Karena banyak sekali orang sebulan 2 bulan nikah, cerai. Atau bahkan kalau ada yang bisa mencapai 5 tahun, 10 tahun pernikahan, itu sebuah prestasi yang sangat besar. Kebanyakan diisi dengan ributnya rumah tangga, campur tangan mertua, orang tua, ipar, dan segala macam hal. Maka problem yang sebenarnya adalah justru pada saat sudah berumah tangga. Dan itu ada kiat-kiat bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga tersebut. Itu juga akan dibahas insya Allah tidak kurang dari 30 poin berhubungan dengan masalah itu. Kita akan membaca bismillah tentunya dengan memulai insya Allah manajemen rumah tangga Islami 1 ini dengan masalah renungan dulu. Menikah itu adalah ibadah, sebagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan dia bisa menjadi wajib di satu sisi, sunnah di sisi yang lain, bisa makruh juga bisa haram. Dia menjadi wajib kalau seseorang akan terjerumus pada kemaksiatan. Misal kalau orang tidak menikah, maka dia bisa berzina. Itu jadi wajib hukumnya. Dia bisa menjadi sunnah kalau seseorang murni hanya ingin menjalankan sunnah Nabi SAW tanpa ada gejolak syahwat tertentu agar bisa menjerumuskan pada zina. Merasa sudah cukup waktunya, umurnya, lalu dia menikah. Bisa menjadi haram. Dia menjadi haram kalau menikah dengan yang orang-orang yang Allah haramkan. Seperti menikah dengan mahram misalnya, saudari sama saudaranya, tante sama ponakan, orang tua sama anak, dan seterusnya. Begitu juga dengan saudara susuan, mantan pasangan orang tua, mertua, anak mantu. Ini semua adalah mahram. Gak boleh kita menikah dengan mereka. Dan dalam hukum mahram ini ada mahram yang sifatnya abadi, seperti orang tua, saudara, ya, tante, kemudian ponakan, anak, dan seterusnya. Dan ada mahram yang sementara, yaitu suami istri.
Selama mereka masih status suami istri maka diistilahkan dengan mahram. Kalau sudah cerai dan lewat masa iddah 3 kali masa haid berarti sudah bukan lagi mahram. Begitu juga ada nikah yang sifatnya makruh. Kalau seseorang menikah dengan orang yang dia tahu akan mendatangkan mudarat dalam kehidupannya. Walaupun itu adalah sunnah Nabi SAW menikah, tapi kalau dia menikah misalnya dengan orang yang tidak sepadan, dia miskin sekali, dia nikah sama orang kaya sekali, kecuali memang dia butuh perjuangan yang sangat besar untuk bisa mengimbangi, gitu kan. Seorang laki-laki yang miskin misalnya menikah dengan perempuan yang kaya raya, sehingga kebutuhan perempuan ini tidak bisa dipenuhi oleh dia, karena pendapatan dia hanya 2 juta sampai 5 juta per bulan, kosmetikanya aja sudah 10 juta, hanya tiap bulan harus utang. Atau menikah dengan orang yang dia tidak mengerti bahasanya, menikah dengan orang asing misalnya, dia tidak tahu apa yang harus dia ucapkan. Sementara rumah tangga butuh koordinasi, ya, butuh kerjasama tim yang baik. Mungkin bisa kalau dia belajar, tapi butuh waktu. Sementara rumah tangga itu, begitu kita lakukan mirip dengan kita sholat. Langsung kita harus siap dengan bacaannya, memahami rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya yang membatalkan. Jadi bukan sesuatu yang dicoba-coba. Bukan kita terjun bebas pergi haji, tidak tahu apa-apa haji. Enggak, kita harus tahu apa itu haji. Apa rukunnya, kita ikuti manasiknya, tahu mana yang membatalkan, mana sunnahnya. Jadi kita bisa kejar lebih besar pahala dan seterusnya. Kalau tidak akan kacau hajinya. Berapa kali orang yang pergi haji bersama kami membahasakan, Ustaz saya dulu haji, enggak tahu kemana arahnya. Enggak ada mabitnya, jumrohnya juga dipadat-padatin dan. Kenapa tidak paham apa itu yang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan dan seterusnya. Maka kita harus paham nikah itu adalah ibadah, sehingga kita jadikan dia sebagai wadah yang maksimal untuk mengejar pahala. Akan sangat indah sekali rumah tangga itu kalau setiap suami istri memahami poin ini, karena mereka akan saling mengejar pahala satu sama yang lain. Sangat indah kalau seorang suami selalu memikirkan pahala apa lagi yang saya dapatkan dari istri saya. Maka dia sibuk memenuhi kebutuhan istrinya, ya makanannya, ya minumannya, ya pakaiannya, ya keamanannya, pendidikannya, kasih sayangnya, biologis, semua dipenuhi karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu untuk kewajiban, dia ingin kejar pahala, bukan terpaksa dia melakukannya. Itu juga dengan seorang istri, sibuk mengejar pahala dari suaminya. Pahala apa lagi nih? Bagaimana menyenangkan hati suami, bagaimana melayani, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana memenuhi biologisnya, makanannya dan segala macam hal. Disitulah nanti akan terbentuk rumah tangga yang islami. Karena selain rumah tangga islami tidak punya manajemen ini. Mereka menikah dengan coba-coba. Kalau lagi marah ya sudah, tinggalkan saja. Nabi SAW mengingatkan setiap suami, janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah, karena kalau dia tidak suka satu sifat, dia bisa temukan sifat yang lain yang baik. Selama itu cuma teknis lapangan, dalam arti kata cuma kebiasaan-kebiasaan yang masih bisa kita nasihatin, tidak ada kata cerai. Kalau sudah sampai pada tingkat pelanggaran-pelanggaran agama yang besar, baru terbukalah perbuatan yang halal tapi Allah paling benci, yaitu cerai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Begitu juga dia dijadikan sebagai tempat pelampiasan biologis. Kita ini fitrah, butuh biologis. Laki-laki sama perempuan saling pandang, menyentuh, bertutur kata, sayang dan cinta, menggoda satu sama yang lain. Itu fitrah, alami. Allah kasih, alami sekali. Itu dirangkumkan di kalimat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi dalam diri laki-laki itu dua hal. Hub, rasa cinta, syahwat, diikuti dengan syahwat. Ingin mematap, ingin mencium, ingin memeluk, ingin meletakkan kemaluan di kemaluan. Ini sebagai perhiasan Allah kasih, ada fitrah itu. Karena kalau tidak ada rasa suka ini, maka tidak ada populasi manusia. Kalau kita tidak suka perempuan, laki-laki di sini, perempuan juga tidak suka laki-laki, tidak ingin melampiaskannya, maka tentu tidak akan ada populasi manusia. Karena untuk mengeluarkan sperma yang merupakan bibit manusia butuh upaya, rangsangan yang akhirnya membuat sperma tertumpah. Juga butuh masa subur perempuan di mana dia siap untuk bisa menerima sperma tersebut, lalu kemudian dia hamil dan seterusnya.
Maka dia adalah wadah satu-satunya yang dibolehkan untuk melampiaskan itu. Ada dua tempat pelampiasan, biologis dan itu fitrah, Allah membebankan pada kita, tapi satu boleh, satu nggak boleh. Yang boleh nikah, yang tidak boleh zina. Dua-duanya pacaran, saling menikmati, menatap, jalan sama-sama, gandengan, masuk hotel, safar, segala macam. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Nikah halal, zina haram. Padahal dua-dua tujuannya sama, saling menikmati. Dan subhanallah, nikah itu jauh lebih berkah dan lebih baik. Karena orang kalau nikah gembira, sangat jarang bisa dikatakan tidak mungkin orang menikah lalu tidak gembira, kecuali memang ada hal-hal yang keluar dari fitrah. Misalnya dia dipaksa dalam pernikahan tersebut, dia dipukul, dia diancam, mau dibunuh, mungkin. Itu jarang terjadi. Umumnya orang menikah gembira. Kegembiraan ini sangat besar pengaruhnya nanti dalam biologis. Karena kalau orang malam pertama misalnya setelah nikah, semua orang tahu mereka akan biologis. Tapi pada saat dia masuk ke dalam kamar, walaupun tinggal di rumah mertuanya atau rumah orang tuanya, orang semua tahu akan biologis, mereka tidak malu. Mereka masuk, tamu-tamunya pun mempersilahkan, silahkan, mungkin mau istirahat, orang tahu akan biologis. Nggak ada sesuatu orang pun yang menyindir dia atau menyakiti dia. Dia masuk ke dalam kamar, mereka tahu akan saling menikmati dengan kegembiraan. Lalu dengan kegembiraan itu tentu dan ketenangan jiwa, kualitas sperma yang merupakan bibit manusia akan bagus, sel telur yang merupakan kantong manusia juga akan bagus. Karena ketenangan jiwa secara medis pun terbukti sangat berpengaruh dalam kualitas biologis itu sendiri. Sangat berbeda dengan perzinahan. Perzinahan sudah fitrah, orang takut. Jalan sama-sama takut ketahuan, masuk hotel takut ketahuan. Biologisnya pun itu ketakutan. Maka ini berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan juga sel telur. Selain daripada hukumnya haram. Jadi akhirnya buru-buru menyelesaikannya. Ketakutan ini, ketakutan itu. Perempuan yang hamil dari suaminya bangga. Walaupun perutnya besar, jalan depan orang ditanya, kamu hamil ya? Oh iya, alhamdulillah, bangga. Jalan di pasar, jalan di mall, dia nggak malu dengan hamilnya. Tapi kalau hamil di luar nikah, malu. Ditutup sampai puncaknya aborsi, kan gitu. Padahal ini sebenarnya alami, dua-duanya pelampiasan biologis. Tapi yang halal itu Allah berikan keberkahan, sementara yang haram Allah jadikan sebagai sesuatu yang mengganggu kehidupan. Maka kalau sudah menikah, lampiaskan semua. Rasa rindu, cinta, puisi kah, syair kah, sentuhan kah, ciuman kah, semuanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hendaklah seseorang dari kalian kalau mau biologis mengirim utusan-utusan, bahasa Arabnya Rasul. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu Rasulnya? Utusannya orang kalau mau biologis. Kata Nabi SAW, ciuman. Di antaranya juga, kata Nabi SAW, bukan dari golonganku orang yang tidak memulai dengan cumbuan. Maka disuruh menatap, ngobrol, melampiaskan semuanya, tapi pada pasangan yang halal. Dan kita tidak boleh melampiaskan ini kepada pasangan yang haram. WA, kata-kata cinta, rindu kepada bukan pasangannya tidak dibolehkan. Tapi pada pasangan silakan lampiaskan semuanya. Juga dia adalah sebuah ajang ya, pahala yang sangat besar. Karena memang kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar hanya dengan melayani pasangan. Misal seorang suami, dia melampiaskan biologis dengan istrinya, atau istrinya melampiaskan biologis dengan suaminya. Apa kata Nabi SAW? Fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian dapat dosa? Maka kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Juga dia ajang pengorbanan dan segala macam hal yang bisa kita dapatkan. Begitu juga nafkah yang dikeluarkan oleh suami. Ya. Kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang kau berikan untuk ya, jihad, pembebasan budak, ya, dan yang kau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu lebih besar pahalanya. Juga dia adalah wadah, Pak, atau tanda kutip pabrik manusia. Menikah butuh anak.
Dan tujuannya adalah memiliki anak, kecuali Allah uji mandul tidak punya anak. Itu pun ada kiat-kiat yang disampaikan oleh para ulama agar mereka bisa memiliki anak. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti, khusus bahasan tentang masalah hak anak dari orang tua dan seterusnya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, populasi manusia Allah SWT perintahkan untuk dikembangbiakkan, ya. Dan kita menjadi pabrik-pabrik manusia pada saat menikah, maka butuh agar manusia yang lahir berkualitas kita menikah. Dan ini adalah wadah yang merupakan pabrik manusia yang bagus, ya. Kemudian juga dia wadah yang mengharumkan nama serta martabat dan bangga terhadap sesuatu yang baik dan berkualitas. Hanya kamu sudah nikah? Sudah, alhamdulillah, orang bangga menikah. Sudah berapa lama menikah? Saya sudah 10 tahun berumah tangga. Orang jadikan bahan banggaan. Dia jalan suami istri, orang oh suami istrinya, oh sama suaminya, gitu kan? Apalagi kalau sudah sekian tahun bertahan dalam rumah tangga, maka mengharumkan martabatnya. Beda dengan orang, walaupun dia mampu secara finansial, punya kelebihan paras wajah, postur tubuh, tapi kalau ditanya apa kau sudah nikah, dia bilang belum, itu jatuh di mata orang. Jadi menikah sendiri mengangkat martabat. Juga dia adalah wadah dan kegiatan yang merupakan satu tanda keberadaan dan kebesaran Sang Pencipta Allah. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Quran itu bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan lalu menyatukan mereka, gitu kan, dalam kasih sayang, dalam cinta. Sesungguhnya itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berfikir. Juga dia wadah dan kegiatan yang merupakan tanda kutip jalan tol menuju ke surga. Karena dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik dalam rumah tangga, baik pada istri, pada suami, pada orang tua, pada anak, orang sekitar kita dalam rumah tangga, maka kita akan banyak mendapatkan pahala dari mereka. Seperti itu kurang lebih pembukaan, ya. Kenapa menikah itu penting dalam agama Islam. Nikah sendiri memiliki definisi dalam Al-Quran, dalam agama Islam. Secara etimologi bahasa, menurut Abul Hasan An-Naisaburi rahimahullah, beliau mengatakan menurut Al-Azhari, nikah dalam bahasa Arab berarti al-wat'u atau persetubuhan. Jadi memang tujuan nikah biologis. Jadi kalau ada orang nikah hilang tujuan utamanya, boleh bercerai. Misalnya pasangannya nggak bisa digauli, jadi kan? Ada penyakit kah? Atau memang tidak mau, maka ini dianggap sah saja untuk bercerai, gitu kan? Sebab pernah ada seorang wanita bertanya kepada seorang syekh juga di Saudi, saya menikah dengan seorang laki-laki, tadinya dia normal, kemudian terjadi tabrakan, dia lumpuh total, tidak bisa buat apa-apa, diranjang saja. Saya masih muda, umurnya perempuan itu masih 20-21 tahun. Sementara saya butuh seorang suami, butuh biologis. Apakah boleh saya minta cerai? Kata syekhnya, boleh saja. Itu hak kamu. Ini kan? Tapi kalau kau ingin bertahan mencari pahala juga boleh. Tetapi tidak boleh diharamkan si wanita ini untuk tidak menikah lagi. Dengan alasan, oh kalau dia cerai sama suaminya berarti dia tidak suka. Loh, memang tidak ada fungsi biologisnya. Karena biologis adalah salah satu faktor definisi daripada pernikahan itu sendiri. Secara terminologi atau istilah syar'i, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Al-Qadhi Ibn Iyad berkata rahimahullah, pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus. Jadi itu kurang lebih definisi atau gambaran ulama tentang masalah pernikahan. Kalau kita ambil definisi yang merangkum banyak pendapat para ulama, yaitu nikah itu penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Menikah itu adalah menyatukan atau penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam, pria dan wanita. Dari potongan ini keluar haramnya menikah sama jenis. Gak boleh nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, karena ini pelanggaran fitrah manusia. Ya, seperti sekarang banyak di Indonesia diminta agar disahkan pernikahan sama jenis. Ini menghancurkan fitrah manusia. Karena tidak akan mungkin punya anak. Homoseksual tidak mungkin punya anak. Lesbian tidak mungkin punya anak. Walaupun mereka mau ubah kelaminnya. Dan ini akan menghancurkan populasi manusia. Ini melawan fitrah.
Makanya Allah SWT mengharamkannya. Juga keluar daripada potongan ini penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam, selain laki-laki sama laki-laki perempuan tidak boleh, harus pria dan wanita. Juga keluar dari istilah potongan anak Adam adalah tidak boleh menikah dengan selain manusia. Ya, mungkin kalau ikhwah bertanya, kok bisa Ustaz? Ya, ada orang menikah sama jin. Nah, itu. Ada banyak dukun-dukun itu mereka tidak menikah karena ada pasangnya dari jin. Salah satu syarat agar dia bisa dibantu oleh jin, dia menikah. Itu banyak terjadi. Atau misalnya dia melampiaskan biologisnya pada hewan. Sebagaimana kita tahu di negara-negara yang sudah rusak fitrahnya, mereka lampiaskan pada anjing, pada hewan ini dan segala macam. Ini rusak. Makanya Islam membatasi definisi penyatuan antara dua lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Ya, anak Adam harus manusia. Dalam satu ikatan ritual agama. Maknanya harus niatnya karena ibadah. Bagi teman-teman yang hadir sini sudah menikah, kalau yang belum menikah juga bisa diniatkan, tapi yang sudah menikah, kalau dulu waktu saat menikah dikarenakan disuruh oleh orang tua, hanya karena punya rasa suka dan kecenderungan, hanya karena faktor umur, merasa umur sudah tua harus nikah, hanya karena desakan teman-teman, apapun indikasinya, selain daripada niat ibadah, harus diubah. Di ruangan ini, detik ini diubah niatnya. Karena sayang sekali, mulai akad nikah sampai kita meninggal, anak cucu kita pahala ini. Kalau bahasa saya, rumah tangga itu seperti bahtera pahala yang paling besar pahalanya. Mirip dengan antum kalau puasa. Puasa itu juga bahtera pahala. Dari mulai sahur sampai buka puasa, biar antum tidur, antum lagi duduk, antum berada di bahtera puasa. Rumah tangga juga begitu. Kita lagi duduk, minum kopi sama istri, makan, jalan sama-sama, pahala. Bahkan kata Nabi SAW, 3 hal tidak dihitung sia-sia. Seseorang sibuk mengurus panahannya atau alat perangnya. Yang kedua kudanya atau tunggangannya. Yang ketiga bercandanya suami istri. Jadi biar kita semalam suntuk begadang, bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan sama-sama selama bukan ke tempat yang haram, ibadah. Jadi dia ajang pahala yang sangat besar. Seperti itulah. Maka harus diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah juga sama. Nanti kalau menikah niatnya karena ini perintah Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Lanjutannya definisi dikatakan jadi penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama. Lanjutannya yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Jadi kalau orang bilang saya mau nikah sama kamu tapi tidak ada biologis, ini nggak boleh. Jangan nikah dari awal, nggak usah. Kenapa sih ada interaksi biologis? Nggak mungkin. Definisi nyata daripada nikah adalah al-watu atau biologis itu sendiri. Ya. Sampai pernah ada sahabat ceraikan istrinya, lalu istrinya itu nikah sama laki-laki lain dan mau cerai sama suami yang kedua. Dan dia ingin kembali kepada mantan suami pertama. Maka sahabat ini bertanya, boleh nggak saya ceraikan ini istri sebelum saya gauli? Kata Nabi SAW, tidak boleh sampai kau menikmati ya, manisnya, maksudnya yang biologis sama dia, dan dia menikmati manismu. Jadi memang harus terjadi interaksi biologis itu. Juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan. Ini potongan definisi penting. Karena banyak orang setelah menikah, dia eksklusif. Tidak suka punya ipar, tidak suka punya mertua. Jadi kerabat pasangannya kayak mau dihapus dalam sejarah pasangannya. Ini nggak mungkin. Bagaimana caranya antum menghapus status orang tua pasangan antum? Hanya karena tidak suka sama ibunya, tidak suka sama ayahnya. Lalu pada saat datang ke rumah mertuanya cemberut. Kenapa cemberut? Mertua saya cerewet Ustaz. Itu resiko. Antum nikah sama anaknya, gitu kan? Nggak ada masalah, tetap mertua. Dan sekali kita nikah sama seseorang, maka orang tua dia jadi mahram abadi kita. Sini teman-teman laki-laki yang sudah jadi suami, mertua, ibu mertua antum itu mahram abadi walaupun antum cerai sama istri antum. Gak ada namanya mantan mertua. Semua akhwat kita yang sudah menikah, maka ayah suaminya itu mahram abadi buat dia. Gak ada namanya mantan mertua. Jadi walaupun dia cerai sama suaminya, tetap dia boleh salaman, mahram seperti ayahnya. Maka itu juga perlu diketahui. Kita sedang menyatukan dua keluarga besar. Saya punya keluarga misalnya 200 orang. Istri saya punya 200 orang. Ini kayak menyatukan dua keluarga.
Maka tidak boleh cemberut dengan datangnya ipar, dengan datangnya mertua, dengan adanya kerabat-kerabat pasangan, gitu kan? Adanya acara silaturahim keluarga, itu biasa. Dan harus begitu, nggak boleh eksklusif. Ya. Kemudian yang terakhir adalah juga menyatukan antara suku bahkan negara. Berapa banyak dua suku yang bertempur, dua negara yang bertempur, begitu menikah antara dua anak pemimpin akhirnya berhenti. Dia menyatukan antara suku-suku, menyatukan antara negara dan seterusnya. Maka ini tentunya definisi pernikahan. Tujuan pernikahan ada tujuannya. Sebelum saya jauh dalam membahas ini ya, selain tadi kita sebutkan renungan pernikahan, kenapa kita harus nikah dan kedudukannya dalam Islam, kemudian kita sudah sebutkan definisi pernikahan. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, tujuan pernikahan. Harus ada tujuan ini. Tidak boleh tidak. Teman-teman datang ke sini harus ada tujuannya. Kalau tujuannya hanya mau tahu komplek di Kemang ini seperti apa, hanya karena janjian sama teman, sayang. Antum datang untuk majelis ilmu, bukan yang lain. Atau mau coba lontongnya Pak Dani enak atau tidak? Enggak. Kita memang datang ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dengar majelis ilmu apa ini? Dan dalam majelis ilmu punya keutamaan banyak. Kita nggak usah lihat siapa yang bicara, tapi apa yang disampaikan. Kalau benar, kalau Allah, kalau Rasul, ambil. Kalau salah tinggalkan, selesai. Maka harus ada tujuan. Sama dengan antum bekerja di satu tempat. Bukti kalau orang itu punya tujuan dan target dengan orang yang tidak punya, dia sebelum kerja dia tanya dulu, di mana kantornya, apa pekerjaannya, berapa jam dia kerja, apa fasilitasnya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Baru dia masuk kerja, dia pertimbangkan. Kalau orang yang tidak ada tujuan, maka dia kerja aja dulu. Nanti pekerjaannya apa terserah, yang penting saya kerja dulu. Ini ngawur ini. Mungkin nanti disuruh dia tangkap ikan hiu misalnya, atau apa yang berat mungkin dia tidak biasa gitu. Kan gitu. Ada orang disuruh bersihkan kotoran, sampah dan segala mungkin bukan alam dia misalnya, kan gitu. Salah tujuan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah ibadah. Itu dulu tadi yang sudah kita jelaskan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 3 tentunya. HP Hana mana ya? Kayaknya dari dalam. Jadi kita harus lakukan sebagaimana perintah Allah SWT dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 3. Juga sabda Nabi SAW, an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Gitu kan? Juga pernah ada sahabat 3 orang yang janjian. Tiga-tiganya ini karena ahli ibadah, luar biasa kuatnya ibadahnya mereka. Maka mereka merasa ibadah-ibadah yang umum ini semua, yang wajib, yang sunnah ini semua orang bisa kerjakan. Mereka mau ibadah ekstra. Maka mereka sepakat 3 orang mendatangi rumah Nabi SAW. Lalu mereka berkata, wahai Ummul Mukminin, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumahnya? Di luar rumah ini kami sudah tahu semua, sholat, segala macam, ya, jihad, sedekah. Tapi di rumah apa? Mereka berharap ada satu ibadah yang besar yang mereka belum tahu gitu. Maka mereka kaget waktu Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW di rumah seperti seseorang laki-laki di antara kalian. Dia kalau masuk ke rumah, dia selesaikan hajatnya, bahkan pernah menjahit sendalnya sendiri, dan kadang-kadang membantu kebutuhan-keperluan istrinya, gitu kan. Maka mereka keluar, mereka ka'annahum aqalluha dalam hadis dikatakan. Sepertinya mereka belum menggigit nih, mau ibadah yang lebih besar. Maka tiga-tiganya masuk masjid, lalu tiga-tiganya berikrar. Yang satu bilang, mulai sekarang saya mau sholat malam, tidak mau tidur. Gak ada tidur. Nanti begadang semalam dari habis ba'da isya ya, sampai subuh gak tidur, sholat terus. Yang satu bilang mulai sekarang saya puasa, gak mau buka puasa ya, gak mau buka puasa. Jadi kalau masih mampu, misalnya azan maghrib nih, dia lanjut sampai besok. Masih mampu lanjut sampai lusa. Yang orang tidak normal lakukan gitu, mau lebih ekstra. Yang satu mengatakan saya tidak mau nikahi wanita. Maka terdengar oleh baginda Nabi SAW. Beliau pun akhirnya naik di atas mimbar setelah memuji Allah SWT dan juga membacakan salawat untuk diri beliau SAW. Maka berkatalah pada saat itu Nabi SAW, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Ketahuilah aku ini sholat dan aku pun ya,
tidur. Jadi Nabi SAW tidur di awal malam, bangun sepertiga malam. Aku juga puasa dan aku berbuka puasa. Azan maghrib buka puasa. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, menikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Menikahlah, karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti pendeta Nasrani, karena mereka kalau jadi pendeta justru tidak menikah. Padahal sebenarnya bagian daripada ajaran Isa AS menikah, dan bagian daripada ajaran semua nabi-nabi. Ya. Makanya kata Nabi SAW, di antara sunnah nabi-nabi adalah menikah, bersiwak dan menikah. Juga sabda Nabi SAW kepada seluruh anak muda, justru panggilan untuk anak muda. Dan dari hadis ini nanti ulama mengambil sebuah poin bahwasanya tidak ada hubungannya antara menikah yang merupakan ibadah dengan prestasi dunia. Yaitu sabda Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka sebaiknya ia menikah, karena menikah akan lebih menjaga pandangan dari yang haram, juga menjaga kesucian kemaluan. Hadis Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi. Yang dimaksud dengan mampu sini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan mampu biologis, ada yang mengatakan juga mampu untuk menjadi seorang suami bagi laki-laki, dalam arti kata mencari nafkah, dan juga bagi perempuan siap untuk menjadi istri dan ibu anak-anak. Ya. Jadi kalau kita gabungkan makna daripada mampu sini atau al-ba'a, yaitu orang yang setiap laki-laki yang sudah siap menumpahkan spermanya, melakukan biologis dengan istrinya, lalu kemudian mulai hari itu setelah akad nikah, dia punya kewajiban memberikan kepada istrinya nafkah, makanan, minuman, pakaian, transportasi, tempat tinggal semampu dia. Kalau sudah mampu itu, dia mau, maka dia sudah boleh jadi suami. Walaupun dia belum punya pekerjaan, apa yang dia dapat hari itu, bisa beli satu bungkus nasi uduk, ya sudah dia makan sama istrinya. Asal dia sudah mau lakukan itu, dia dianggap ba'ah. Begitu juga dengan perempuan, sudah siap menampung sperma istrinya, suaminya, mau biologis, kemudian hamil nanti jadi ibu, maka dianggap juga sudah mampu. Maka dari sini ulama hampir sepakat tidak ada batas dalam masalah umur atau umur pernikahan. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari menikahi Aisyah umur 7 tahun dan menggauli umur 9 tahun. Dan Nabi SAW meninggal sementara Aisyah berumur 18 tahun. Makna ba'a juga diterjemahkan oleh Imam Tirmidzi. Dijelaskan oleh pensyarah Tuhfatul Ahwadhi dalam Sunan Tirmidzi ya. Dia mengatakan, Ibnu Taimiyah berkata, al-ba'u asalnya dari bahasa arba, berarti jima, yang diambil dari kata al-maba'a yang juga berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadis mengandung dua makna, yaitu mampu berjima dan mampu memikul beban nikah. Jadi tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia, nggak ada hubungannya harus punya rumah, harus punya titel sarjana dulu, harus punya mobil, itu nggak ada semua. Menikah ibadah, tidak ada hubungannya. Selama dia si suami sudah siap, begitu dia akad nikah, dia coba memberikan apa yang dia mampu, dari makanan, dari minuman, tempat tinggal, semampu dia untuk dunia. Istri juga siap melayani biologi suaminya, dan kalau hamil menjadi ibu anak-anaknya, maka sudah cukup dianggap mampu. Para ulama berkata, adapun orang yang tidak mampu berjima, maka ia tidaklah butuh berpuasa jika makna keduanya lebih sahih. Berjima, ya, punya penyakit atau apa saja, walaupun dia kaya raya, tidak perlu menikah. Ya, karena dianggap dia tidak ada fungsinya nanti. Misalnya orang lumpuh total, dalam arti kata naudzubillah, stroke seluruh badan, kemudian dia kaya punya harta, tapi menikah karena bisa memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan definisi asal daripada pernikahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah penyempurnaan setengah agama atau penyelamatan kesucian kemaluan. Bisa dua makna di situ. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abd faqad istakmala nisfud din falyattaqillah fi ma baqi." Hadis dihasankan oleh Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 625.
Artinya jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena yang paling gampang merusak fitrah seseorang, merusak agamanya, merusak nama baiknya adalah biologis yang salah. Kalau dia sudah bersatu suami atau istri, maka tentu saja dia sudah menyelamatkan setengah agamanya. Dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Nikah sebab masuk surga. Artinya tujuannya pernikahan adalah mengejar surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man waqahu Allahu syarra tsnaini wulijal jannah." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari dua keburukan perkara atau dua perkara yang buruk, niscaya ia masuk surga. Ma baina lihyai wa ma baina rijlai. Keburukan yang ada di antara kedua tulang dagunya, maksudnya mulutnya, dan apa yang berada di antara kedua kakinya atau pahanya, kemaluannya. Dalam arti kata, dengan menikah maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Di sini dikatakan walijal jannah, karena dia bisa menjaga kemaluannya. Kemudian juga tujuan yang lain adalah perkenalan dan perluasan hubungan. Jadi pernikahan adalah perkenalan dan perluasan hubungan. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Artinya salah satu tujuan pernikahan selain dia adalah ibadah, ya, juga dia ajang perkenalan, perluasan hubungan. Jadi pasti kita kalau menikah, karena tidak boleh nikah sama mahram, berarti akan ada hubungan yang luas. Ya. Kita boleh menikah dengan orang beda suku, beda kota, beda negara. Yang penting syaratnya dia muslim, maka tidak masalah. Ada satu pintu, boleh seorang laki-laki saja muslim menikah dengan wanita kafirah. Kalau anda sedang berada di negara kafir, di sana tidak ada satupun muslimah, dan anda khawatir nanti akan terjerumus pada perzinahan, boleh menikah tapi dengan wanita ahli kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu minal ladzina minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Al-ayat. Dan kalian halal menikahi wanita-wanita mukminah, juga menikahi wanita-wanita yang telah menuntut Alkitab sebelum kalian. Maksudnya Yahudi atau Nasraniyah. Tapi tetap secara prioritas menikah dengan muslimah, ya. Karena dalam ayat lain dikatakan seorang hamba wanita wala amatum mu'minatun khairun musyrikatin walau ajabatkum, dan seorang budak wanita, ya, lebih baik, yang beriman lebih baik, ya, daripada seorang wanita musyrikah walaupun wanita itu membuat kalian kagum, maksudnya wanita kafir. Begitu juga dengan wanita dianjurkan untuk menikah dengan laki-laki mukmin. Dan ini hukumnya mutlak, haram kalau perempuan untuk menikah dengan laki-laki kafir walaupun ahli kitab. Cuma laki-laki saja muslim yang boleh terbuka, gitu ya. Di dalam surah juga salah satu tujuannya, tujuan yang selanjutnya adalah ketentraman. Dan ini tujuan yang sangat penting, ya. Jadi kita sudah sebutkan tadi, tujuan pertama adalah menjalankan sunnah atau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, penyempurnaan setengah agama. Yang ketiga, sebab masuk dalam surga. Yang keempat, perkenalan dan perluasan hubungan. Kemudian yang kelima adalah ketentraman. Jadi tujuan nikah itu supaya tentram. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi Allah menyuruh kita menikah untuk tentram. Tentram artinya bagi laki-laki ada perempuan di sebelahnya yang mengurus dia kebutuhannya, biologisnya, makanannya, minumannya, teman ngobrolnya. Juga bagi perempuan begitu, dipenuhi kebutuhan makanannya, minumannya, dikasih nafkah oleh suaminya, terpenuhi biologisnya. Jadi ketentraman ada. Mungkin teman-teman bilang kami sudah paham itu Ustaz, tapi banyak orang tidak paham. Contoh tidak paham, dia sengaja menghilangkan ketentraman itu sebelum nikah. Misal dia sengaja nikah sama laki-laki atau perempuan yang ugal-ugalan, ketemu di diskotik, ketemu di bar, ya. Perempuan dan laki-laki yang tidak ada akhlaknya, tidak ada imannya, hanya karena alasan kagum, tertarik, atau dia mau jadi pahlawan kesiangan, tiba-tiba dia mengatakan biar nanti saya menyebab dia sadar, ya kan? Ini orang melahirkan PR, pekerjaan rumah, yang akhirnya menghilangkan ketentraman. Kalau ada wanita yang mau menikah sama anda laki-laki lalu mengatakan, nanti kalau saya nikah sama kamu, baru saya sholat, baru saya tutup aurat. Jangan nikah dari awal, karena itu PR. Belum tentu dia pakai jilbab. Karena banyak kasus rumah tangga, awalnya istri janji begitu, setelah berjalan rumah tangga ternyata nggak dilakukan. Oh nanti aja, sampai puncaknya ribut. Akhirnya, ya sudah saya begini, kau terima silakan, kalau enggak ya enggak, cerailah. Korbanlah anak-anak, gitu kan? Atau seorang wanita sengaja menikah sama playboy, luar biasa laki-laki ini gonta-ganti pasangan sana sini. Kemudian dia berharap laki-laki itu tidak selingkuh. Bagaimana caranya? Emang sebelum nikah sudah begitu orangnya? Sudah menikah pasti juga akan begitu. Karena jadi PR semua. Makanya Islam datang mengatur itu. Agar bisa tentram, damai, maka harus menikah dengan orang-orang yang beragama. Nabi SAW bersabda kepada kaum laki-laki, tungkahul mar'atu li arba'ah. Umumnya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Umumnya orang menikah sama wanita karena 4 hal ini. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena jalur nasabnya, jalur keturunannya. Yang ketiga itu, wali jamaliha, karena kecantikannya. Jadi harta, keturunan, garis keturunan ataupun kecantikan. Wali diniha, dan ada juga orang menikah karena agamanya. Lalu Nabi bilang, dari 4 perkara ini, fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahlah dengan orang yang beragama, hidupmu akan tentram. Berarti Nabi SAW ingatkan masalah itu untuk semua laki-laki. Ingat, yang kau dahulukan adalah kalau bertemu antara kecantikan, jalur nasab, kemudian harta dan agama. Kalau 4-4-nya ada, alhamdulillah. Sudah cantik, sudah jalur keturunannya benar, orangnya kaya, kemudian juga dia beragama, itu luar biasa kalau Allah kasih. Tapi kalau tidak ada ini, karena ada orang menikah hanya karena harta, ada orang menikah karena cantik, ada orang menikah karena jalur keturunan, ada orang menikah karena agama. Dahulukan agamanya, hidupmu akan tentram. Tidak ada perselingkuhan dalam rumah tangga. Nah, dia beriman, dia tahu menjaga kehormatan diri dan juga suaminya, gitu kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, wala amatun saudaun kharma dzatud din khair. Seorang wanita budak berkulit hitam dan kharma. Kharma itu enggak ada pemisah tengah hidungnya ini. Jadi lubang hidungnya satu. Jelek sekali. Tapi kalau dia beragama, kata Nabi, lebih baik. Ya, saking pentingnya mendahulukan agama pasangan. Saya dulu pernah punya seorang teman waktu masih di Madinah kuliah. Dia dari Trinidad, Amerika Latin kalau salah di sana dia. Orangnya sangat tampan, sahabat dekat saya. Dan orangnya masya Allah punya kelebihan banyak. Dia ahli bela diri, dia juga orangnya banyak kelebihannya. Terus kemudian waktu itu kami masih bujang sama-sama, terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia sempat bilang, Khalid, saya mau menikah sama seorang wanita. Bagaimana pendapatmu? Saya bilang, bagus, menikah itu. Waktu itu saya belum menikah. Terus dia bilang, ada pilihan saya. Ada satu perempuan jelek,
tapi beragama, pakai jilbab segala macam. Yang satu cantik tapi jauh dari agama. Terus saya bilang, kalau menurut kamu yang mana kau pilih? Dia bilang, saya pilih yang jelek dan beragama. Loh kok bisa? Iya, karena pasti dia akan ingatkan saya sholat malam, dia akan ingatkan saya untuk puasa. Jadi dia bantu saya untuk agama. Subhanallah, fitrahnya dia kembali ke situ. Karena kecantikan semu, bisa saja hilang. Walaupun kita berharap kalau bersatu antara kecantikan dengan agama adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak, maka agama didahulukan. Begitu juga wasiat Nabi SAW untuk para wanita. Kata Nabi SAW kepada wanita dan walinya, ayahnya wanita, "Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian wahai para wanita dan juga ayahnya wanita, walinya, laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi bukan kayahnya dan tampannya, agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Jadi ketentraman itu hanya akan didapatkan yang merupakan tujuan kelima pernikahan kalau kita menikah dengan orang yang beragama. Interaksinya akan selalu baik. Kata Nabi SAW tentang laki-laki mukmin tidak akan membenci istrinya. Kalau dia mendapatkan satu kekurangan, dia akan cari atau dia akan dapatkan kelebihan di sisi yang lain. Juga dalam riwayat lain, laki-laki mukmin tidak akan menyakiti istrinya. Karena kalau dia mencintai, dia cintai sepenuh hati. Kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan mengungkapkannya. Dia nggak bilang, saya nggak cinta sama kamu. Nggak ada bahasa itu. Tidak menyakiti perasaan istrinya. Itu juga wanita muslimah sama. Dia akan selalu menjaga dan mencari pahala dari suaminya. Terus saja dia mengejar itu. Kemudian yang keenam, tujuan pernikahan adalah keturunan yang saleh. Ini sangat ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya ya. Tidak akan mungkin lahir keturunan yang saleh dan salehah kecuali memang dasarnya dari ibu atau ayah yang baik. Ya. Kalau pemilik sperma itu orang saleh, subhanallah berpengaruh pada keturunannya. Begitu juga dengan pemilik sel telur yang salehah, seorang ibu, itu juga akan di kantong perut dia adalah orang yang saleh. Adalah orang yang saleh, bayi itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya memiliki keturunan pada saat menikah, dan ini tujuan menikah. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 72 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, manusia sama manusia, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikanmu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Tidak mau punya keturunan haram dalam Islam. Membatasi keturunan atau bukan membatasi, mengatur jalur keturunan itu bagian daripada agama. Jadi kalau orang tanya, boleh nggak ikut KB? Boleh, pendapat ulama. Tapi dengan syarat, bukan dengan simbol mereka. Yang asalnya KB itu dari orang-orang Yahudi. 2 anak cukup misalnya. Sehingga tidak boleh lagi punya anak. Bahkan kalau sudah punya 2 anak disterilkan. Mana kita dari hadis Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kita disuruh berbanyak keturunan, gitu kan? Jadi kalau ada orang menikah lalu memberikan syarat, saya tidak mau punya anak, maka jangan menikah dari awal. Karena itu bagian tujuan daripada pernikahan, tujuan daripada syariat Allah SWT. Kecuali orang yang diuji oleh Allah, memang dia sudah biologis tapi belum dikasih anak, itu berbeda. Tapi kalau dari awal dia kasih syarat tidak mau punya anak, ini aneh, gitu kan? Terutama bagi akhwat kita. Kalau dikasih syarat, saya mau nikah sama kamu tapi jangan punya anak, ini jangan. Kecuali dia mengatur, ya. Misal dia masih kuliah sama istrinya, kemudian dia bilang, insya Allah 2 tahun lagi setelah selesai kuliah baru kita punya anak. Dia mengatur, bukan nolak. Dia mau mengatur, itu tidak ada masalah. Atau nanti setelah anak pertama ini, nanti setelah disapikan atau dinyapih selama 2 tahun, barulah hamil lagi, gitu kan. Berarti tahun ketiga dari anak ini baru punya anak lagi. Maka itu juga bagian daripada syariat. Tapi kalau mengatakan tidak mau punya anak sama sekali, maka ini tidak boleh. Karena memang tujuan pernikahan adalah punya keturunan. Allah juga berfirman dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umri illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan pria dan wanita, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang di sini memastikan wanita Allah buat hamil dengan kehendaknya. Ada pernah sahabat melakukan azal. Ya, azal itu berarti mengeluarkan sperma di luar rahim. Karena zaman dulu mereka masih belum punya alat-alat seperti kita sekarang, suntik ya, atau spiral dan seterusnya ya. Jadi mereka caranya supaya tidak hamil istrinya, mereka pada saat mau kelimak menumpahkan di luar rahim istrinya. Diistilahkan dengan azal. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kami berazal. Jadi apakah itu hukumnya boleh? Kata Nabi SAW, boleh. Tapi ketahuilah, kalau Allah ingin spermamu jadi anak, walaupun kau tumpahkan ke tanah maka akan jadi anak. Ya, kan? Juga dalam surah Asy-Syura tentang masalah keturunan ini, surah nomor 42 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi, Allah. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Saksi bahasan yadra'ukum fi. Artinya dengan pernikahan itu Allah kembang biakkan kalian. Allah kembang biakkan kalian. Di dalam sebuah riwayat dan disebutkan oleh Abu Dawud nomor 2050, An-Nasai 3227, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, menuturkan, seseorang datang kepada Nabi SAW dan lalu mengatakan, aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Hanya saja ia tidak dapat melahirkan atau mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Jadi laki-laki ini, sahabat Nabi ini, izin sama Nabi mau nikahi wanita mandul, tapi kaya, cantik. Kata Nabi SAW, jangan. Kemudian orang itu untuk yang kedua kalinya memohon kepada Nabi SAW. Namun Nabi tetap menjawab, jangan. Kemudian yang datang ketiga kalinya, lalu Nabi SAW bersabda, nikahlah dengan wanita yang punya sifat berbelas kasih, lagi banyak anak atau subur, karena aku berbangga dengan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain. Orang yang sudah dikarunia anak dan orang yang belum dikarunia anak tetap usahakan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini maknanya sangat luar biasa. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah jadikanlah dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami adalah pemimpin orang-orang beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya anak sampai umur 60 tahun lebih, tapi terus berdoa lalu Allah berikan anak. Tidak tanggung-tanggung dari kedua istrinya, dari Hajar lahir Ismail dan dari Sarah lahir Ishak alaihi wassalatu wassalam, bahkan dapat julukan Abul Anbiya karena terus berdoa kepada Allah. Maka dari Ishak dan Ismail ini turunlah banyak keturunan nabi-nabi. Begitu juga dengan Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah menikah selama 70 tahun menikah. Dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, tapi istrinya mandul. Lalu kemudian dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, sampai akhirnya dia 100 tahun, istrinya 90 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala berikan dia anak. Lahirlah Nabi Yahya. Begitu juga dengan orang tua Imam Syafi'i rahimahullah. Orang tua Imam Syafi'i berdoa agar Allah berikan kepadanya anak yang soleh, dan lahirlah Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Sofia, ibu Zubair bin Awam, juga sama. Nah, ini juga Sofia mendidik
anaknya menjadi orang yang luar biasa, saleh, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon agar Allah mengabulkan, dan Allah kabulkan. Zubair bin Awam menjadi masuk Islam di umur 16 tahun dan menjadi tokoh sahabat. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Asim rahimahullah? Asim seorang yang saleh. Ya, dia pernah lewat di sebuah kebun apel, kemudian dia makan apel yang jatuh di jalan. Pada saat dia mengunyahnya, belum dia telan, tiba-tiba dia berpikir, maaf, ada yang dia telan, sudah setengah apel dia makan, masih ada tersisa di mulutnya, yang lain sudah masuk, sisanya lagi setengah masih di tangannya. Tiba-tiba dia berpikir, kalau ini adalah apel yang haram, saya belum izin sama pemiliknya. Walaupun apel itu jatuh, ya, apel itu jatuh di pinggir jalan. Umumnya sih hukumnya sudah boleh, karena bukan lagi di dalam pekarangan pemilik rumah gitu ya. Yang jelas asal kita bukan sengaja memetiknya ya, mungkin ini kebetulan jatuh diambil. Ringkas cerita teman-teman sekalian, dia pun datang kepada pemilik kebun atau tempat kebun itu, ada rumah, lalu dia pamit, dia mengatakan tadi jatuh apel Anda, saya makan satu, tolong dihalalkan. Setengah sudah saya makan, ini setengah masih ada di tangan saya. Kata orang itu, saya bukan pemiliknya, pemilik kebunnya ada satu perjalanan 1 hari 1 malam dari sini. Maka Asim rahimahullah pergi ke sana. Maaf, saya lupa Asim atau Thabit namanya. Thabit, Nu'man ibn Thabit. Jadi dia namanya Thabit rahimahullah. Maka Thabit ini lalu pergi jalan kaki. Dia bilang saya pasti pergi ketemu sama orang yang untuk menghalalkan. Dia bawa apel yang setengah tersisa di tangannya, lalu kemudian dia pergi ke sana 1 hari 1 malam jalan kaki. Pas tiba dapat alamatnya, dia mengatakan, saya telah memakan 1 apel Anda yang jatuh dari kebun Anda di jalanan. Lalu saya tanyakan kepada penjaga kebun, katanya Anda pemiliknya dan harus jalan 1 hari 1 malam. Saya sudah jalan jauh-jauh, hanya minta kehalalan. Setengah sudah saya makan, setengahnya masih di tangan saya. Maka melihat kejujuran Thabit, kata pemilik kebun, saya tidak akan maafkan kau sampai kau menikah dengan anak saya. Lalu kata si Thabit, baiklah. Lalu kata pemilik kebun tersebut, tapi kau perlu tahu, anak saya buta, nggak bisa melihat. Anak saya bisu, nggak bisa berbicara. Anak saya tuli, nggak bisa mendengar. Dan yang luar biasa, dia cacat tubuhnya. Kata Thabit, kalau tidak ada lagi pilihan kecuali saya harus menikahi wanita ini dan saya bisa cari pahala di sini, asal setengah apel dihalalkan maka saya akan nikahi. Dinikahkanlah. Kata Thabit itu, saya masuk ke dalam ruang atau kamar istri saya di malam hari. Kemudian saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget, tiba-tiba istri saya menjawab. Padahal ayahnya mengatakan dia bisu. Berarti dia nggak bisu. Kemudian saya melangkah, mukanya, matanya terarah ke saya. Berarti dia nggak buta. Kemudian pada saat saya salaman sama dia, dia juga menjawab salam tadi, berarti dia tidak bisu, dia tidak tuli. Dan pada saat saya mengarah ke dia, dia melihat saya, berarti dia tidak buta. Kemudian pada saat saya mendekat, saya ingin memberikan isyarat dengan tangan saya supaya dia berdiri, ternyata dia berdiri dan bergerak. Berarti nggak lumpuh. Berarti semua yang ayahnya bilang 4 tempat ini nggak ada. Lalu kata Thabit, saya bertanya pada istri saya, kenapa ayahmu mengatakan kau buta nggak bisa melihat? Padahal kau bisa melihat. Kau bisu nggak bisa bicara. Kau tuli nggak bisa mendengar. Dan juga kau lumpuh. Kata dia, benar kata ayah saya. Mata saya buta dari semua yang haram. Saya nggak pernah lihat. Telinga saya tuli dari semua yang haram. Saya tidak pernah dengar yang dilarang. Lisan saya bisu dari semua yang haram. Saya tidak bicara kecuali kebaikan. Dan tubuh saya juga cacat untuk menuju kepada tempat kemaksiatan. Maka ayah saya mencarikan orang yang saleh seperti layaknya saya salehah. Maka menikahlah mereka. Kata Thabit, begitu saya buka tutupan wajahnya, saya temukan dia wanita tercantik dalam hidup saya. Dan subhanallah, dari laki-laki saleh dan perempuan salihah ini, hamillah dia, lalu lahirlah tokoh ulama masyhur Abu Hanifah rahimahullah. Salah satu ulama madhab. Itu contohnya, kalau kita mencari pasangan-pasangan yang beragama dan juga lahirlah keturunan-keturunan yang baik tentunya. Kemudian yang ketujuh, kita akan cukupkan insyaAllah dengan tujuan pernikahan, yaitu sumber rezeki. Nanti habis ini insya Allah kita azan lalu sholatnya di sini. Sumber rezeki, pernikahan menjadi sumber rezeki. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini hadis yang hasan
diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Albani dalam Al-Mishkah nomor 3089. Kata Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunahum." 3 orang pasti Allah tolong. Yang pertama, al-mukatib alladhi yuridul ada. Mukatib yang mau menebus dirinya, atau seorang budak yang mau menebus dirinya. Jadi kalau ada budak, cara dia lolos supaya lepas dari keterbudakan, bisa majikannya bilang kau bebas, atau dia tebus dirinya. Dia mengatakan saya mau bebas. Bagaimana caranya? Kata majikannya kau bayar 10 juta. Kata dia baiklah, saya cicil setiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan bebas. Namanya mukatib, ya, atau mukatab. Maka dia dianggap orang yang pasti Allah kasih rezeki. Ini seperti kasus Salman bin Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia dulu budak di tangan seorang Yahudi. Lalu dia minta hukum mukatab sama majikannya. Majikannya izinkan, tapi dengan syarat dia harus menanam 100 atau 1000 pohon kurma gitu. Yang akhirnya ditebus oleh Salman dengan minta tolong kepada Nabi SAW, dan para sahabat juga menyumbang pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah wan-nakih alladhi yuridul afaf. Dan orang yang pasti Allah kasih rezeki dan tolong adalah yang kedua, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian. Maksudnya tidak mau berzina. Ini saksi bahasan kita. Dan yang ketiga adalah wal mujahid fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Yang kedelapan, sumber pahala dan juga kenikmatan. Tentu ini sumber kenikmatan maksudnya, tempat pelampiasan biologis ya. Karena Nabi SAW, Abi Dzar mengatakan radhiyallahu anhu, sejumlah sahabat berkata, orang-orang kaya telah mendapatkan pahala. Mereka telah sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka lebih dengan bersedekah dengan harta mereka. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil adalah sedekah. Maksudnya bilang subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran juga sedekah. Dan persetubuhan seseorang di antara kalian adalah sedekah. Maka mereka bertanya, apakah seseorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya lalu ia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, bukankah bila dilampiaskan pada yang haram atau zina dapat dosa? Maka demikian pula pada saat dilampiaskan pada yang halal. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini merupakan sumber pahala. Jadi kadang-kadang syaitan yang sudah berumah tangga melahirkan, kata ulama, kejenuhan dalam biologis. Maka kita harus bisa mengemas itu menjadi sebuah ibadah yang nikmat, yang bagus. Semua pasangan menjaga bau mulutnya, bau badannya, penampilannya, tutur katanya, ya, lingkungan dan segala macam hadiah buat pasangan. Nanti akan ada bahasan di kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Salah satu subjudulnya adalah lampiaskan semua yang berhubungan dengan biologismu pada pasanganmu yang halal. Maka banyak orang yang belum memahami poin ini. Mereka sudah 10 tahun menikah pun belum menikmati pasangannya. Bahkan kadang-kadang kalau ngobrol sama istri atau sama suaminya, lihatnya ke tembok, ya. Akhirnya tidak tahu bagaimana alisnya pasangannya, tidak menikmati matanya dan seterusnya. Padahal Allah SWT telah berikan halal buat dia. Justru dia lebih banyak melihat kepada hal-hal yang haram. Seperti itulah. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Dan pernah Imam Ahmad rahimahullah ditanya, apakah seseorang di antara kami tetap dapat pahala kalau dia biologis dengan pasangannya sementara dia lagi marah, lagi tidak mood, gitu. Suami tanya gitu, seorang laki-laki. Kata Imam Ahmad, iya, kau bisa dapat pahala dengan niat supaya dapat anak, atau kau niat supaya memenuhi kebutuhan dia. Begitu juga seorang wanita datang kepada Aisyah berkata, ya Ummul Mukminin, bagaimana ya, kalau seseorang di antara kami tidak ingin melayani biologis suaminya, lagi marah, apakah dia berdosa? Kata Aisyah, ya, dia berdosa. Ketahuilah seseorang di antara kalian kalau naik di atas untanya, kemudian dia sudah mau jalan, suaminya panggil untuk biologis, dia harus mendatanginya. Jadi saking pentingnya masalah ini. Yang kesembilan, menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab, belum. Lalu dia berkata, menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah orang yang ya, memiliki atau paling banyak pasangannya. Maksudnya dia punya pasangan. Hadis Bukhari dan juga Ahmad. Begitu juga dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ini tentu peringatan bagi orang-orang yang masih bujang atau gadis, mereka tidak mau menikah. Kata beliau,
radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku tahu umurku tinggal 10 hari saja, maka aku tidak akan pernah lewatkan 10 hari itu kecuali memiliki seorang istri. Yang terakhir, yang ke-10 adalah penyelamatan diri dari yang haram. Nabi SAW bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila mahasinil mar'ati falyati ahla, fa innama ma'aha ma ma'aha." Jika salah seorang dari kalian melihat kecantikan seorang wanita, maka hendaklah ia segera datang menggauli istrinya, sebab apa yang dimiliki oleh wanita itu sama yang dimiliki oleh istrinya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Maksudnya adalah kemaluannya sama saja. Betul beda casing, lebih putih, lebih tinggi, lebih panjang rambutnya, tapi ujung-ujungnya kemaluannya sama. Kalau orang yang sudah interaksi biologis tahu masalah ini. Ya umumnya itu adalah sama saja, gitu kan. Maka ini termasuk ya penyelamatan diri dari yang haram, karena kita bisa selamat dengan adanya ya, tempat pelampiasan yang halal ini. Allahu a'lam. Ini insyaallah bahasan kita. Kita break sholat dulu. Habis sholat asar insyaallah kalau ada yang mau bertanya ditulis di kertas, kita akan jawab insyaallah. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.